Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Akmaliasari dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penelitian akhir yang berjudul Pengaruh Komponen Arus Kas dan Laba Bersih terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam mata kuliah riset akuntansi. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Penelitian ini dilakukan pada periode 2019 sampai 2022, karena pada tahun tersebut lebih up to date dalam melihat laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian terdahulu yang mengemukakan mengenai laba akuntansi dan komponen arus kas terhadap return saham belum memberikan hasil yang konsisten. Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini sebagaimana telah diketahui, perusahaan manufaktur yang dalam kegiatannya mengandalkan modal dari investor. Oleh sebab itu, perusahaan manufaktur harus dapat menjaga kesehatan likuiditasnya, maka harus dilakukan analisis sehingga kesulitan keuangan dan kemungkinan kebangkrutan dapat dihindari. Keadaan tersebut menuntut kebutuhan dana yang cukup bagi perusahaan manufaktur untuk dapat bersaing dan bertahan. Manajemen laporan keuangan sangat membantu investor dalam memprediksi keuntungan akan penanaman modal investor di masa mendatang. Akan tetapi, perubahan harga saham yang terjadi tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh informasi arus kas dan laba perusahaan. Maka berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul penelitian adalah pengaruh komponen arus kas dan laba bersih terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah arus kas operasi, investasi, dan pendanaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Yang kedua, apakah laba akuntansi berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2019 sampai 2022. Yang ketiga, apakah arus kas operasi, investasi, pendanaan, dan laba akuntansi berpengaruh secara bersama-sama terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2019 sampai 2022. Kemudian, tujuan dalam penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh komponen arus kas yang terdiri dari arus kas operasi, investasi, dan pendanaan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 sampai 2022. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh laba rugi atau laba akuntansi terhadap return saham. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apakah komponen arus kas dan laba operasi atau akuntansi berpengaruh secara bersama-sama terhadap return saham. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi akademik. Manfaat yang pertama itu dapat memberikan sumbangsi hasil pemikiran tentang pengaruh komponen arus kas dan laba bersih terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kemudian bagi penulis, hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan akuntansi dari Universitas Perwira Purbalingga, serta dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti dalam mengembangkan kajian ilmu akuntansi. Yang ketiga yaitu bagi perusahaan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan memberikan gambaran mengenai pengaruh laba bersih dan komponen arus kas terhadap return saham pada perusahaan manufaktur. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, manfaatnya itu dapat menjadi rujukan referensi untuk membuat perbandingan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, landasan teori. Dari sinyal atau signaling teori merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini memberikan penjelasan mengenai alasan perusahaan memiliki dorongan untuk menyampaikan atau memberikan informasi terkait laporan keuangan perusahaan untuk pihak eksternal. Dalam penelitian ini berarti informasi terkait laporan keuangan yaitu laporan arus kas dan laporan laba rugi. Informasi keuangan perusahaan diringkas dan dianalisis oleh investor. Jika informasi keuangan tersedia, pasar akan merespon. Saham dan harga pasar dapat menyebabkan reaksi pasar.
Kemudian arus kas operasi menurut Karyato 2018. Arus kas merupakan laporan dari segala perubahan kas yang dibagi dalam kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, maupun kegiatan investasi perusahaan. Menurut Sukamaji 2019, arus kas investasi. Bagian ini menunjukkan uang yang diterima atau dibayar akibat kegiatan perusahaan dalam berinvestasi dalam periode tertentu. Arus kas pendanaan dalam perusahaan. Komponen ini mencerminkan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan akibat aktivitas perusahaan dalam kegiatan pendanaan dalam periode tertentu. Laba bersih menurut Heri 2018 yaitu laba penghasilan. Return saham yaitu besar kecilnya persentase perubahan nilai saham suatu perusahaan pada sebuah periode yang diakibatkan oleh aktivitas transaksi di bursa efek karena adanya pengumuman kinerja keuangan suatu perusahaan ataupun spekulasi oleh pelaku pasar. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif atau hubungan yang merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan jenis data yang digunakan oleh peneliti, penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif karena mengacu pada perhitungan data berupa angka. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel independen dan variabel dependen, yaitu variabel independen yang terdiri dari laba akuntansi, arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu return saham berdasarkan hipotesis yang dirumuskan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji statistik deskriptif yang bertujuan untuk menampilkan data secara ringkas agar menjadi informasi sederhana sehingga dapat dimengerti banyak orang. Kemudian uji normalitas yang mana penting untuk memeriksa distribusi variabel untuk memastikan tidak ada skewness atau simetri. Kemudian kurtosis atau nilai tertinggi, lalu spread atau rentang nilai, dan outlier yaitu nilai data yang ekstrim dibandingkan dengan data lainnya. Jika suatu variabel memiliki skewness atau kurtosis yang signifikan atau memiliki outlier univariat atau kombinasi dari semuanya, variabel tersebut tidak akan terdistribusi secara normal, yaitu histogram distribusi tidak akan sesuai dengan bentuk lonceng. Kemudian uji multikoliniaritas yaitu untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas pada model regresi. Kemudian uji heterokedastisitas yang tujuannya untuk mencari tahu terjadi ketidaksamaan dalam varians antar residual sebuah pengamatan dengan yang lain atau tidak. Kemudian uji regresi linear berganda yang mana dapat dilakukan apabila jumlah variabel independen berjumlah minimal 2. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi korelasi dua variabel ataupun lebih. Kemudian uji koefisien determinasi yang dilaksanakan untuk mencari tahu seberapa baik suatu model dapat menjelaskan variasi dari variabel bebas. Jika hasil tes mendeteksi 1 berarti seluruh variabel bebas mampu memberi nyaris seluruh informasi untuk meramal variasi variabel terikat dan sebaliknya. Kemudian uji hipotesis yang bertujuan mencari tahu ada atau tidak ada pengaruh antar variabel secara parsial dan simultan. Lalu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor industri barang konsumsi periode 2019-2022. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu yang pertama perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang sudah go public di BEI, kemudian
Perusahaan yang telah menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan auditnya per 31 Desember 2019, 2020, 2021, dan 2022. Kemudian perusahaan yang sahamnya tetap aktif beroperasi mulai tahun 2019 sampai 2022. Kemudian perusahaan yang telah mempublikasikan annual report atau company report tahun 2019 sampai 2022. Kemudian perusahaan yang secara konsisten membagikan dividen selama periode penelitian yaitu tahun 2019 sampai 2022. Kemudian memiliki data lengkap yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian dan secara konsisten dilaporkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, operational variable, di mana arus kas operasi ini menjadi X1, kemudian arus kas investasi X2, arus kas pendanaan X3, dan laba bersih X4. Untuk return sahamnya yaitu Y, variable dependent. Kemudian, hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis 1, arus kas operasi berpengaruh positif terhadap return saham. Yang kedua, arus kas investasi berpengaruh positif terhadap return saham. Hipotesis yang ketiga, arus kas pendanaan berpengaruh positif terhadap return saham. Kemudian hipotesis 4, laba akuntansi berpengaruh positif terhadap return saham. Kemudian hipotesis 5, arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian laba bersih mempengaruhi return saham secara simultan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.